Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang utusan Allah yang mendapat mukjizat tidak mempan dibakar api. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi ketika Nabi Ibrahim yang terus-menerus berdakwah mendapat hadangan dari Raja Namrud yang kejam. Raja Namrud yang kala itu mengaku sebagai Tuhan, jelas merasa risau akan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Akibatnya, Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim dan membakarnya dalam kobaran api yang besar. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang berkobar-kobar tersebut. Di balik kejadian tersebut, nyatanya ada beberapa jenis hewan yang terlibat. Hewan-hewan yang dimaksud adalah cicak dan semut. Di antara hewan-hewan itu, ada yang berpihak pada Nabi Ibrahim, dan ada pula yang berpihak pada Raja Namrud. Semut misalnya, ia dengan susah payahnya berlari ke sana kemari membawa butiran air, hanya dengan mulutnya yang kecil untuk memadamkan api yang menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Bolak-balik semut membawa setitik air dalam mulutnya, untuk memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Melihat usaha semut tersebut, seekor hewan lain justru nyinyir, dan meragukan apa yang dilakukan semut. Seekor hewan lain itu tiba-tiba mengolok-olok semut, dan bertanya kepada semut tentang apa yang dilakukannya. "Untuk apa kamu membawa setetes air tersebut?" tanyanya. Semut itu kemudian menjawab, "Untuk memadamkan api yang tengah membakar tubuh Nabi Ibrahim," ungkapnya. "Tahukah kamu, bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak akan menghasilkan sesuatu, kecuali kesia-siaan?" ujar sang hewan lain. Semut itu kemudian menjawab, "Memang benar, air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi paling tidak, semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana," sahut semut. Seekor semut ini ingin menegaskan, bahwa meski seekor binatang kecil pun, dia tetap patuh dan tunduk kepada Allah dan utusannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencegah dari membunuh 4 hewan, semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat." Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 2490. Ada yang baik, pasti ada juga yang jahat. Begitu pula dengan seekor cicak, hewan tersebut malah merayap mendekati dan meniup api yang berkobar, yang tengah membakar Nabi Allah Ibrahim. Seekor binatang kemudian bertanya kepada cicak tersebut, "Untuk apa kamu merayap mendekati kobaran api tersebut, dan membahayakan dirimu?" Cicak itu pun kemudian menjawab, "Untuk meniup api yang tengah membakar tubuh Nabi Ibrahim, agar semakin berkobar." Hewan lain menimpali, "Tahukah kamu, bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak akan menghasilkan sesuatu, kecuali kesia-siaan?" ujar binatang lain. Cicak itu kemudian mengatakan, "Ya, tapi dengan itulah aku menegaskan, bahwa di pihak siapa aku berada," ungkapnya. Maka Rasulullah Muhammad bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, "Dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam." Hadis riwayat Bukhari, nomor 3359.
Atas tindakan tidak terpuji dari cicak tersebut, para ulama akhirnya menyatakan bahwa membunuh cicak hukumnya adalah sunnah. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan, ilat bahwa cicak tergolong hewan yang fasik, karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak negatif, dan termasuk hewan yang mengganggu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan, dalam 2 pukulan, pahalanya kurang dari itu, dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah bertanya, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi pernah memberitahu kami, bahwa tatkala Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api, tidak ada satupun binatang di bumi saat itu, kecuali dia akan memadamkannya. Kecuali cicak yang justru meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari kisah kedua binatang ini, kita manusia yang diciptakan sebagai makhluk mulia, diwajibkan menentukan diri di pihak mana. Apakah sekarang sudah di pihak yang benar di sisi Allah, atau sebagai musuh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak, ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para sahabatnya. Hadis riwayat Muslim.